Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Dina Octavia sebagai moderator dan di sebelah saya Nadia Saskia. Saya Rivaldo Batrata Pandega. Saya Maya Taryani. Oke, di sini kami akan membahas tentang gaya pegas. Adapun alat dan bahan serta prosedur praktikum yang akan dijelaskan atau yang akan disampaikan oleh saudari Nadia. Kepada saudara Nadia kami persilakan. Nah, di sini ada alat dan bahan dalam praktikum gaya pegas. Yang pertama ada karet gelang, terus ada penggaris, beban 10 gram, 20 gram, 30 gram. Yang ketiga ada statik. Adapun prosedur praktikum atau cara kerjanya, yang pertama ambil seutas karet gelang, gantungkan salah satu ujungnya pada statik. Yang kedua, gantunglah pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi. Yang ketiga, tariklah beban ke bawah, kemudian lepaskan. Amati apa yang terjadi. Oke, itulah tadi alat dan bahan serta prosedur praktikum yang disampaikan oleh saudari Nadia. Selanjutnya hasil pengamatan dan pembahasan yang mana akan disampaikan oleh saudara Rivaldo. Pada saudara Rivaldo kami persilahkan. Terima kasih para moderator yang sudah memberikan saran itu. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari pengamatan kami. Yang pertama kami menggunakan tabel. Yang pertama, sebelum dikasih beban, kami akan mengukur dulu menggunakan penggaris berapa panjang karet sebelum dikasih beban. Dari hasilnya terdapat sebelum dikasih beban adalah 5 cm. Ini keterangannya sebelum dikasih beban. Bebannya 0. Panjang karetnya 5 cm. Keterangannya karet dalam keadaan normal. Yang kedua, saya akan menaruh beban 10 gram ke karetnya. Habis itu saya ukur kembali. Hasilnya setelah diberi beban ringan, bebannya 10 gram, panjangnya bertambah 1 cm menjadi 6 cm. Karet keterangannya karet sedikit memanjang. Yang kedua, saya akan menaruh beban 20 gram. Lalu saya ukur kembali panjang karetnya. Hasilnya adalah setelah diberi beban sedang, bebannya 20 gram, bertambah 1 cm lagi menjadi 7 cm. Keterangannya karet memanjang lebih panjang. Yang terakhir, berat 30 gram.
Saya ukur kembali. Terdapat hasil setelah diberi beban berat keterangannya panjang karet bertambah 1 cm lagi menjadi 8 cm. Keterangannya karet semakin memanjang. Inilah hasil pengamatan kami menggunakan tabel dan saya akan menjelaskan dan saya akan memaparkan hasil pembahasannya. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa panjang karet gelang bertambah saat diberi beban dan bertambahnya panjang tersebut bergantung pada besar gaya dalam kurung berat beban yang digantungkan. Semakin besar beban yang digunakan, semakin besar pula gaya tarik yang bekerja pada karet gelang, sehingga pertambahan panjangnya semakin besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa karet gelang memiliki sifat elastis, yaitu kemampuan untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja dihilangkan. Saat karet ditarik, molekul-molekul di dalamnya mengalami peregangan. Setelah beban dilepaskan, gaya pemulihan dalam karet berusaha menarik molekul tersebut kembali ke posisi semula, sehingga karet kembali ke panjang awalnya. Hasil percobaan ini sesuai dengan hukum Hooke yang menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada benda elastis sebanding dengan pertambahan panjang benda tersebut selama masih berada dalam batas elastisnya. Namun, jika gaya yang diberikan terlalu besar, karet gelang bisa kehilangan sifat elastisnya, tidak kembali ke bentuk semula atau bahkan putus. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa karet gelang dapat berfungsi seperti pegas yang menghasilkan gaya pemulih dalam kurung gaya pegas untuk mengembalikan bentuk benda keadaan semula setelah mengalami tarikan atau tekanan. Terima kasih, saya kembalikan kepada pendapat. Baiklah, itulah tadi hasil pengamatan kami yang melalui tabel dan juga pembahasan yang mana disampaikan oleh Saudara Rivaldo. Selanjutnya, itu adalah pertanyaan yang mana yang akan disampaikan oleh Saudari Putri. Saudari Putri, kami persilakan. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada karet gelang ketika diberi beban dan setelah beban dilepaskan? Ketika karet gelang diberi beban, panjang karet gelang bertambah karena adanya gaya tarik dari gelang. Setelah beban dilepaskan, karet gelang kembali ke panjang semula karena adanya gaya pemulih atau gaya pegas yang bekerja berlawanan arah dengan gaya tarik. Selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Maya. Kesimpulannya, karet gelang memiliki sifat elastis, yaitu dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya tarik atau tekanan. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin berat beban yang digantungkan, maka semakin besar pula pertambahan panjang karet gelang. Percobaan ini membuktikan hukum Hooke bahwa besar gaya pegas sebanding dengan pertambahan panjang benda elastis selama batas elastisnya belum tercapai. Gaya pegas bekerja sebagai gaya pemulih, yaitu gaya yang berlawanan arah dengan gaya yang diberikan dan berfungsi mengembalikan benda ke bentuk semula. Demikianlah hasil pengamatan kelompok kami tentang gaya pegas. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.